Halo Smart People semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Semoga pagi ini Smart People dalam keadaan sehat semuanya, penuh semangat dan siap mencari peluang-peluang terbaik di market karena minggu ini hanya 2 hari lagi, hari ini dan juga hari Kamis ya Smart People ya, karena kita hari Jumat itu ada cuti ya, ada libur tanggal merah dari pemerintah. Nah Smart People semua, karena akan menghadapi tanggal merah, so memang tetap harus berhati-hati di market karena memang market ini suka bikin deg-degan ya kalau ada mau libur-libur panjang nih seperti 4 hari kemarin libur dan juga nanti sampai dengan hari Senin. Nah seperti biasa Smart People, di sesi Morning Stock Pick kali ini kita akan membahas berbagai informasi menarik seputar dunia saham, mengulas pilihan saham potensial dan juga ada sesi Q&A khusus untuk Smart People semua. Jadi boleh langsung ditanyakan kira-kira saham apa saja yang ingin Smart People bahas seperti itu ya. Dan perkenalkan saya Falah sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani Smart People semua pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kalau Smart People sudah siap, boleh diketik di kolom chatnya dengan ketikan hurra, oke? Smart People boleh diketik hura di kolom chatnya kalau sudah siap untuk ikut Morning Stock Picks pada pagi hari ini. Oke, langsung Pak Deddy, hura. Oke, ada Kamelia, Pak Suryo, hura semua. Siap. Alright, Smart People, kita akan membahas sedikit global update untuk Smart People semua yang saya berikan pada pagi hari ini. Di mana Smart People untuk global update pada pagi hari ini yaitu adalah Presiden Amerika Serikat akhirnya tetap menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50%, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani arahan untuk menaikkan tarif baja dan aluminium menjadi 50% dari 25% per 4 Juni 2025 sebagai tindak lanjut dari janji meningkatkan pajak impor guna membantu proses produsen dalam negeri, di mana Trump menyatakan bahwa langkah tersebut akan mulai berlaku tadi malam, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, dan perintah tersebut menyatakan bahwa biaya sebelumnya belum memungkinkan industri dalam negeri untuk mengembangkan dan mempertahankan tingkat utilisasi produk kapasitasnya yang diperlukan untuk kesehatan industri yang berkelanjutan dan untuk kebutuhan pertahanan nasional yang diproyeksikan. Bagi smart people yang sudah pernah ikut kelas saya di cabang-cabang baik di Surabaya and then di Kelapa Gading dan juga Pluit, kita sudah membahas ada ideologi Trump yaitu America First 2.0, di mana Trump ingin deregulasi lagi untuk industri dalam negerinya. Jadi Trump ingin membuat industri dalam negerinya itu hidup kembali dan ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan sementara itu perintah itu mengatakan bahwa tarif logam untuk impor dari Inggris akan tetap pada tingkat sebelumnya di 25%, di mana keputusan Trump ini memicu ketegangan perdagangan pada Amerika Serikat terkunci dalam negosiasi dengan banyak mitra dagang atas apa yang disebut tugas timbal balik sebelum batas waktu 9 Juli. Seperti itu, Smart People. Ya, ini salah satu dorongan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan kita memang harus tetap mengetahui kondisi global itu seperti apa. Ini untuk global update-nya, kita akan masuk ke DJI, di mana kita tahu bahwa DJI ini sering memberikan dampak besar terutama ke dalam negeri, meskipun tidak selalu ya Smart People ya akan memberikan dampak begitu besarnya. Kita akan melihat Smart People untuk DJI-nya di hari kemarin. Untuk Trump sendiri, kalau kita lihat di sini, DJI-nya kemarin naik 0,51% tepat di titik resistance yang sudah kita buat sebelumnya. Ini sudah menutup gap ya, Smart People ya, dalam time frame daily seperti itu. Kalau kita lihat memang dari adanya tadi ya kenaikan tarif dagang untuk baja dan aluminium, tetapi market di sana di US ini masih memperlihatkan positif untuk kenaikan dari DJI-nya dengan kenaikan 0,51% ini dan tepat di resistance-nya. Kalau kita lihat memang ada beberapa eh, economic calendar, terutama ada PMI di hari ini 4 Juni dan juga ada NFP di tanggal 6 Juni. So, ini harus diperhatikan nih untuk smart people semua. Apalagi kalau kita lihat ini sangat berdekatan dengan nilai support tadi 41.849 seperti itu. Alright, sebentar kita akan reshare kembali. Kita akan masuk untuk dalam negeri kita di composite. Untuk IHSG kita di hari kemarin, Smart People, kalau kita lihat memang di sini tepat sekali rebound di moving average 20-nya. Secara tren ini belum patah secara uptrend besarnya. Kalau kita lihat uptrend besar dari tanggal 8 April ini sampai dengan kemarin di tanggal 3 Juni, karena
lembah sebelumnya itu berada di harga 6.806. Jadi secara uptrend besarnya atau major trendnya ini masih belum patah uptrend seperti itu. Dan kalau kita lihat memang di sini ada gap di harga 6.986 yang kita proyeksikan ini akan tertutup di minggu ini karena masih ada 2 hari ya, ada hari ini dan juga hari esok. Mudah-mudahan tertutup supaya bisa memberikan pergerakan kenaikan yang lebih positif lagi terhadap IHSG. Untuk resistance-nya tetap berada di harga 7.088, which is ini adalah support become resistance. And then untuk supportnya tentu berada di harga 6.987 untuk IHSG-nya di hari ini. Seperti itu Smart People. Lalu kita akan melihat untuk data spesifiknya dari IHSG di hari kemarin Smart People ya. Untuk data spesifik dari ISG di hari kemarin, kalau kita lihat untuk overallnya memang asing keluar tapi tipis aja smart people. Tidak sih, ini tidak tipis ya. Karena di 701 miliar rupiah seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya itu mencapai 2 triliun. 2 triliun dibandingkan dengan 700 miliar. So 700 miliar lebih kecil dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sedangkan untuk currency kita di harga 16.273, di mana ini pelemahan karena sebelumnya di 16.250-an seperti itu ya smart people ya. And then untuk asingnya net buy dan net sell, di mana untuk net buy-nya lagi-lagi masih saham Antam, di mana Antam di 141,8 miliar, BBRI di 78,7 miliar, dan PSAB di 52,2 miliar. Sedangkan untuk net sell-nya berada di BBCA di 293,1 miliar, PNBN di 149,4 miliar, dan juga BMRI di 106,2 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini Smart People ada dua perbankan yang asing net sell keluar seperti itu. Dan juga kalau kita lihat berdasarkan data dari RHB Trustmart ID Smart People, di mana di hari kemarin ada 357 saham ditutup menguat, 457 saham ditutup melemah, dan juga 254 saham ditutup stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektor menguat, lagi-lagi transportasi masih unggul di 101,17%, health dengan 0,59%, dan juga properti di 0,3%. Ayo, kira-kira Smart People mungkin ada yang pegang untuk sektor-sektor tersebut mungkin sahamnya sudah naik. Dan juga untuk komoditi yang saya update pada pagi hari ini, sorry ini pagi jam 5 pagi tadi ya, tanggal 4, untuk CPO-nya naik 0,43% ke 3.948 ringgit Malaysia, dan untuk harga batu baranya ini minus 1,88% ke 107 US dollar, di mana memang harga batu bara ini turun karena adanya oversupply dari China dan juga India karena produksinya terlalu tinggi seperti itu di Cina dan juga India. And then untuk gold minus 0,84% di 3.352. Memang gold ini masih melihat antara kebijakan nanti Presiden Trump dan juga Xi Jinping yang akan bertemu, jadi investor masih wait and see. Dan juga untuk harga Brent naik oil ya, oil Brent naik 1,1% ke 64,3 US dollar. Memang ini berkaitan dengan geopolitik antara gencatan senjata Rusia dan juga Ukraina yang diprediksi sangat kecil untuk bisa sukses, dan juga proposal untuk nuklir dari Amerika Serikat kepada Iran yang sangat kecil diterima oleh Iran. That's why kenapa ini berhubungan dengan harga minyak seperti itu Smart People semua. Kita akan melihat, kita mereview ya Smart People untuk pilihan saham yang diberikan oleh Mas Ilham di hari kemarin. Yang pertama ada saham Raja. Nah, mungkin semua people membeli saham Raja, saya ucapkan selamat karena sudah menyentuh TP2 yang diberikan oleh Mas Ilham kemarin di harga 2.630. Memang secara entry sangat di bawah di harga 2.360, tetapi yang kena adalah TP2. So TP2 ini sudah di atas 5% untuk apabila semua people beli di harga opening kemarin. So kita bisa ucapkan ini sudah TP seperti itu, sudah kena target profitnya. Dan untuk stop lossnya di harga 2250. Lalu selanjutnya kemarin pilihan saham dari Mas Ilham adalah BSDE. Untuk BSDE-nya sendiri Smart People memang masih dalam kondisi kalau kita lihat di sini trennya memang uptrend, tetapi ini sedang ada sedikit sideways ya seperti itu Smart People. Tetapi kalau kita lihat area entry-nya di harga 890, which is sama dengan harga closing. Untuk Smart People yang masih tertarik membeli saham BSDE properti, ini masih bisa di watchlist, masih bisa dipertimbangkan. Bagi yang sudah beli masih bisa di hold dengan nilai stop loss di harga 840, dan juga nilai resistance-nya di harga 900, sorry di TP1-nya di harga 940 untuk BSDE-nya. Lalu pilihan saham ketiga kemarin dari Mas Ilham adalah MDKA. Untuk MDKA sendiri memang karena harga emasnya masih
di wait and see oleh banyak investor asing seperti itu, baik itu asing maupun kita lokal ya. Dan kalau kita lihat di sini harga entry-nya tepat sekali nih yang Mas Ilham buat di harga 2080. Jadi closingnya kemarin di 2070 bagi smart people yang beli di detik-detik akhir. So ini baru masuk ya. Bagi yang ingin beli saham MDKA tentu ini masih dalam area buy-nya. So you can watch list this kind of stocks, and then untuk area stop loss ya berada di harga 1980, ini masih jauh, dan TP satunya berada di harga 2170 karena kemarin kalau saya lihat memang sudah menyentuh 2170-nya, tetapi entry-nya ini sangat tipis sekali ya dari 2150 ke 2170 seperti itu. Jadi bagi yang sudah beli di harga 2070 bisa hold, bagi yang belum bisa dipertimbangkan ya untuk MDKA-nya. Alright. Untuk pilihan saham pada pagi hari ini, Smart People, yang pertama adalah saham ISAT. Di mana saham ISAT sendiri kalau kita lihat secara trennya ini masih dalam kondisi uptrend seperti itu. Lalu kalau kita lihat secara stokastiknya memang sudah turun ke arah bawah nih Smart People. That's why saya buatkan trade plan-nya agak sedikit buy on weakness, sedikit nawar seperti itu ya Smart People ya. Untuk area buy-nya daripada ISAT itu sendiri di sini Smart People, sebentar saya clear drawings-nya terlebih dahulu. Untuk area buy-nya dari saham ISAT bisa dari 2020 sampai dengan 2050 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya di harga 1880 atau minus 6,9% untuk saham ISAT. Jadi kalau misalnya 7% smart people dirasa cukup, oke. Kalau misalnya oh ini terlalu dalam Mas Falah, boleh di angka 5%-nya ya, seperti itu. So, untuk target pertamanya dari saham ISAT yang pertama di harga 2160 atau dengan kenaikan 7%. Lalu target keduanya di harga 2290 dengan kenaikan 13% dan target ketiganya berada di harga 2370 untuk saham ISAT seperti itu. Lalu yang kedua ada saham PANI, di mana kalau kita ngeliat fluktuasi dari saham PANI ini cukup tinggi seperti itu smart people. So untuk PANI sendiri kalau kita lihat secara tren memang sudah dalam kondisi minor downtrend, tetapi kalau kita lihat di sini PANI kemarin berhasil menutup gapnya di harga 10.425 dan tepat di MA 60 plus tepat di Fibonacci 50% seperti itu. So ini yang menjadi pertimbangan kami kenapa memberikan saham PANI di pagi hari ini. Dan kalau kita lihat secara stokastiknya smart people di sini ini sudah ini sudah dalam kondisi golden cross untuk PANI-nya. Jadi memang secara technical analisisnya banyak sekali katalis-katalis positif untuk saham PANI itu sendiri. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham PANI untuk area buy-nya saya buatkan di sini ya. Dari harga 10.550 sampai dengan 10.650. Agak nawar seperti biasa, tetap nawar sedikit ya smart people ya. Dan untuk nilai stop loss-nya smart people di sini saya buatkan yaitu di harga 9.875 atau minus 6,4%. Untuk target pertamanya di harga 11.375, target keduanya di harga 11.775 dan target ketiganya di harga 12.350 untuk saham PANI. Dan untuk pilihan saham yang ketiga, selain PANI dan ISAT di sini saya akan berikan secara gambarnya ya, smart people. Untuk pilihan saham yang ketiga pada pagi hari ini akan semua people dapatkan nanti adalah DSNG atau Dharma Satya Nusantara. Untuk DSNG-nya kalau kita lihat secara trennya ini masih dalam kondisi sideways ya smart people ya di sini. Ini kondisi sideways yang cukup panjang, tetapi smart people kalau melihat broker summary-nya DSNG di hari kemarin ini akumulasinya bagus seperti itu ya. Akumulasinya bagus, dia breakout Fibonacci 78,6%-nya dan juga breakout MA20-nya yang garis warna merah. So this is menjadi katalis positif untuk DSNG-nya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham DSNG untuk area buy-nya bisa dari sebentar sini saya annotate sedikit smart people. Bisa dari 790 sampai dengan 810 dengan TP satunya di 850, TP 2-nya di 885 dan TP 3-nya di 920 dengan nilai stop loss-nya apabila breakdown di bawah 745 atau minus 6,8%. So itu untuk pilihan saham pada pagi hari ini smart people ya. Ada DSNG, ada PANI dan juga ada ISAT seperti itu. Baik, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk smart people semua yang ingin menanyakan kondisi sahamnya boleh ditulis di kolom chatnya. Alright, yang pertama kalau kita lihat di sini ada dari Pak Dedi langsung ya nih.
Pak Dedi, TOR dan juga BRMS. Alright, kita akan cek dari TOR-nya terlebih dahulu ya, Pak Dedi dan juga semua people semua. Untuk TOWR, di mana TOWR sendiri kalau kita lihat secara trennya memang ini dalam kondisi downtrend, sudah downtrend ya. Alright, kalau kita lihat di sini sudah kena stop loss dari yang sebelumnya smart people ya. Mohon maaf untuk kena stop lossnya. Tapi kalau kita lihat di sini memang tepat di MA 60-nya untuk TOWR seperti itu. Apalagi di sini sudah menembus Fibonacci 61,8%-nya ya. So, this is potentially ada penurunan terlebih dahulu untuk TOWR-nya. Apalagi kalau kita lihat, oke, ini volume volume 2 hari terakhirnya sudah mulai menurun. Alright, coba kita buatkan untuk trade plan-nya. Apabila tertarik membeli saham TOWR untuk smart people semuanya, saya buatkan agak sedikit nawar lagi. Ini 550, 500 berarti ini masih 2 tik. Kita bikin 3 tik deh. Di Fibonacci 50% ya smart people ya. Di harga 535 saya buatkan oke dari 530 sampai dengan 545 bisa di watch untuk areanya itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk stop lossnya di 496 saya turunkan saja di minus 6%. I think ini sudah cukup di minus 6%. Lalu target pertamanya tentu 6,6 berarti 6,6 juga satu satu banding satu di 565. Target keduanya di harga 590 dan target ketiganya di harga 610 untuk TOWR-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Untuk TOR-nya kita next dulu ya Pak Dedi ya. Karena banyak ini yang tanya nih. Yang kedua ada dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Dewa dan juga Pesap. Dua-duanya menarik, tetapi coba kita lihat Dewanya. Karena kalau Dewa sendiri memang saya punya ceritanya kalau itu ya. So, untuk Dewanya kalau kita lihat di sini semua people, alright, this is memang masih tertahan Fibonacci 161,8%. Mungkin bagi semua people yang sudah pernah mengikuti kerasnya Mas Ilham membahas Fibonacci, ini adalah Fibonacci Golden Ratio di 161,8% dan memang Fibonacci Golden Ratio ini menjadi salah satu Fibonacci yang suka meribonkan, suka memantulkan harganya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini memang masih mantul di Fibonacci 161-nya. This is still good actually ya untuk Dewa karena ada ceritanya masih cukup panjang seperti itu. Tetapi kalau untuk trade plan-nya saya buatkan karena di 166, coba kita wait and see di harga 162-nya ya, di MA 10-nya. Boleh ya, smart people ya, karena ada 2 hari ini reboundnya di harga tersebut seperti itu. Lalu untuk stop lossnya kita buatkan di harga 7% ya karena ini cukup fluktuasinya cukup tinggi. So stop lossnya di harga 150 and then untuk targetnya kita buatkan di harga 174. Lalu target keduanya di harga 183 dan tentu target ketiganya di harga berapa? 200 seperti itu. Oke, itu target ketiganya. Jadi target harga psikologi seperti itu ya di harga 200 dengan kenaikan 23,46%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman ya. Kita next dulu ya Pak Usman ya. PSAB sebenarnya menarik tapi kita next dulu. Pak Endik, pagi Pak minta tolong Aces. Alright, kita lihat Aces di sini ya. Untuk Acesnya Pak Endik dan semua people semua, ini alright ini kemarin sebenarnya sudah mencoba untuk menembus fase sideways-nya di sini ya. Oke, ini tepat sekali mantul di Fibonacci 61,8% ya, baru loading smart people ya Fibonacci-nya. Dia mantul di 61,8% tetapi ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya saya tidak suka. Kenapa? Karena di Fibonacci ini ada yang namanya weak pullback dan juga ada strong pullback. Weak pullback itu berarti ketika harga tersebut di sini dia sudah menuju Fibonacci selanjutnya, let's say di harga 61,8%. Weak pullback itu terjadi apabila harga tersebut mantul di Fibonacci bawahnya. Jadi di Fibonacci 50% ya, satu tingkat Fibonacci di bawahnya, habis itu dia memantulkan harganya. So, pullback yang terjadi itu weak atau pullbacknya adalah lemah. Tapi kalau misalnya dia mantulnya di bawah atau dua level di bawah Fibonacci titik mantulnya, so ini bisa dikatakan strong pullback. Ada potentially untuk menuju ke harga bawahnya. So ke Fibonacci dua level di bawahnya di harga 0,382-nya di 535 seperti itu. So untuk edges apalagi kalau kita lihat kemarin dari area sideways-nya ini masih belum berhasil melanjutkan kenaikannya. So untuk trend plan-nya saya buatkan tentu di harga Fibonacci bawahnya seperti itu ya.
Oke, untuk harganya kita buatkan dari 520 sampai dengan 535 untuk area buy-nya. Lalu untuk stop loss-nya saya buatkan tentu di 6%, tidak jauh-jauh, 6 atau 7%. Oke, di 486. Apabila breakdown di bawah 486, boleh dijual terlebih dahulu, smart people. Untuk targetnya dari Aces. Yang pertama tentu di harga 555. Lalu yang kedua sebenarnya bisa ke Fibonacci-nya ke harga 565. Tetapi karena ini hanya 7%, sorry 8%, saya naikkan lagi sedikit yaitu di harga 580 seperti itu, dan target ketiganya di harga 610 ya smart people untuk saham Acesnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik. Lalu selanjutnya dari Messi. Oke, this is Ibu atau Bapak Messi. Pagi Pak, mohon untuk oke, ada PSAB, Inet dan juga CNMA. Inetnya saya ada cerita, tetapi kita PSAB-nya ya, karena kebetulan PSAB-nya ada yang menanyakan tadi sebelumnya ya. Untuk pesap, untuk pesap sendiri kemarin ada kenaikan dua kali. Teng teng. Oke ya. Untuk ceritanya memang konfidensial. Mungkin boleh ditanyakan ke salesnya. Mungkin ada sales yang dekat dengan saya bisa ceritakan. Tetapi memang kenaikan 2 hari sebelumnya. Hai, ya, oke. Memang ini salah satu kenaikan yang cukup tinggi, apalagi kalau kita lihat dengan volumenya yang cukup tinggi juga. Saya yakin di hari pertama di sini ini sudah dalam kondisi akumulasi. Nanti boleh ditanyakan ke tim salesnya, dari sales boleh tanyakan ke saya kira-kira siapa aja yang mengakumulasinya seperti itu dan berapa besarannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, memang ya kenaikan daripada pesap itu sendiri. Alright, sebentar ini Fibonacci-nya saya buatkan agak lebih jauh sedikit ya. Ini Oktober 2024. Oh, right. Di sini sudah mencapai 127,2% dari harga 478. Tetapi kalau saya buatkan secara yang pendeknya, oke, ini sudah mencapai 200. I think dengan ada kemungkinan untuk corporate action ya, smart people seperti itu. Oke, ini masih agak berhati-hati untuk smart people semua. Karena kenaikannya sudah 2 hari cukup tinggi, memang ada beberapa rumor untuk ada something lah di PSAB ini. Tetapi kalau kita melihat secara teknikalnya, wisely lebih baik jangan dikejar seperti itu ya, smart people ya. Kecuali di 2 hari kemarin masuknya sudah dari 2 hari kemarin. Ini sudah naik terlalu tinggi, jangan dikejar terlebih dahulu untuk saham pesapnya. Lebih baik kita mencari di yang saham-saham lain seperti itu ya, smart people ya. Jadi kesimpulannya kita menonton saja untuk kenaikan pesapnya, tetapi kalaupun tertarik mungkin bisa half candlesticknya di harga 450. Coba wait and see di harga 450-nya untuk saham pesap seperti itu ya, smart people. And then kita next dari pertanyaan Bapak atau Ibu Messi, lalu selanjutnya kita melihat dari Pak Haryanto Gunawan untuk MAPI dan juga ASI. Alright, kita coba MAPI-nya ya. Pak Haryanto dan juga Smart People semuanya. Untuk MAPI-nya memang tertahan ya Smart People di sini di Fibonacci 0,382. Oke, based on theoretical Fibonacci ada satu golden ratio, but secara ilmu otodidak, saya bilangnya ilmu lapangan seperti itu dari tahun 2017 sampai sekarang dan menggunakan Fibonacci, bahwa golden ratio berdasarkan saya itu ada 0,382, 0,5 dan juga 0,618. Karena kalau kita lihat di sini memang 0,382-nya satu kali kena, dua kali kena, tiga kali kena masih cukup kuat seperti itu. Tapi karena kemarin candlestick-nya cukup besar ya, smart people, meskipun volumenya kecil, this is menjadi pertanda memang untuk adanya rebound, meskipun di sini stokastiknya sudah menunjukkan ke arah oversold seperti itu ya smart people ya. Alright, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham MAPI, oke, untuk saham MAPI kita buatkan trade plan-nya di sini. Kita buatkan dari 1250 sampai dengan 1270 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya smart people kita di 1165 minus 6,8%. Lalu untuk target pertamanya kita buatkan di harga 1325, lalu target keduanya di harga 1365 dan target ketiganya di harga 1425 untuk mapinya. Oke, coba kita satu lagi ya smart people ya. Di sini kita lihat. Oke, ada BBCA di sini dari Bapak Ibu K untuk BBCA ya. Untuk BBCA-nya kalau kita lihat di sini memang masih dalam kondisi di sini ada tekanan yang cukup dalam dan rasanya uptrendnya sudah cukup selesai. Kita akan masuk pada fase sideways untuk BBCA sendiri dan actually 9.000, mungkin ada beberapa sales kemarin yang menanyakan kepada saya, memang di harga 9.000 ini ada gap
kecil banget smart people di harga di time frame 1 menitnya. So bisa di wait and see kembali di harga 9.000-nya, actually 8.800 sampai 9.000 untuk PBCA-nya. Dan targetnya sini 8.800 saya buatkan ya. Di sini ada 8.775 actually. Oke, 8.800 coba bisa di wait and see di harga itu 8.800. Sebenarnya kalau based on saya punya aturan ya, itu hanya 4 tick saja untuk area buy-nya 8.800 sampai 8.900. Tetapi memang di 9.000-nya kemarin sudah rebound, coba boleh dipertimbangkan ya smart people ya. Untuk stop loss-nya smart people di sini saya buatkan karena BBCA besar saya maksimum di 6% pas, yaitu di harga 8.275 apabila smart people beli di harga 8.800 sampai dengan 8.900, tentu dengan targetnya menutup gap di harga 9.400, lalu di harga 9.675, dan juga yang terakhir di sini saya pernah buat di harga 10.200 untuk BBCA-nya ya. Seperti itu smart people semua. Baik smart people, oke saya sedikit jawab pertanyaan dari Pak Elvis. Info kelas Fibonacci yang kemarin disampaikan ya katanya tanggal 6. Untuk kelas terdekat ini paling dekat kemungkinan ya Pak Elvis dan juga smart people semua itu di tanggal 14 Juni. Nanti akan di-share kepada smart people semuanya. Akan di-share mengenai bagaimana sistemnya, kira-kira apakah offline, online, atau hybrid akan di-share oleh tim dari RHB Sekuritas Indonesia. Baik, smart people semua, tak terasa sudah masuk waktu pre-opening. Smart people pasti ingin memantau kira-kira saham apa saja ya, smart people seperti itu. Terima kasih atas segala pertanyaannya, smart people, dan partisipasinya, dan juga disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fitur ARO dari RHB Sekuritas Indonesia yang bisa memberikan kondisi saham-saham smart people baik secara teknikal maupun secara fundamentalnya seperti itu ya. Dan tentunya pantengin terus Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas yang hadir setiap hari pukul 8.30 sampai dengan 8.50 kecuali hari libur bursa. Dan ini hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Dan satu lagi jangan lewatkan produk investasi alternatif waran terstruktur dari RHB Sekuritas yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi dengan bagi smart people semua ya, bagi smart people semuanya seperti itu. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semuanya. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day smart people semuanya.